hukum selesai, saya tidak punya lagi masalah hukum, dan hormati aja kan ini naik banding ngapain naik banding lagi, kalau dari awal sebetulnya posisi itu tidak ada, legal standingnya nggak ada tuh. Apalagi kalau legal standing ada dihadapi dengan argumen, posisi argumen yang sebaliknya kan, dialektika itu menuju ke situ, dan itu yang batal dibuktikan atau didalilkan oleh para penggugat saya. Selain kasus hukum, beberapa waktu yang lalu rumah Anda kan juga sempat disatroni oleh para pendukung Jokowi itu, yang malah dilemparin dilemparin batu sama telur busuk kalau tidak salah ya. Dan Anda juga sempat diserang nih secara fisik ketika Anda diperiksa di Bareskrim ya. Jadi jangan hadang orang yang mengucapkan kalimat, dan kendati kalimat itu menyakiti, ya tidak boleh ada kekerasan di situ kan. Kan kekerasan itu penanda bahwa orang yang melakukannya tidak mampu untuk mengendapkan argumen orang lain lalu bereaksi secara fisik. Kayak itu kejanggalan menjadi manusia adalah mendahulukan tinju daripada akalnya, atau bahkan mendahulukan laporan hukum daripada perdebatan. Hukum itu tidak perlu ada sebetulnya bila orang bisa bercakap-cakap secara argumentatif. Kan hukum baru bekerja ketika argumen mandek, tetapi hukum tidak bekerja untuk membatalkan argumen. Nah, logical itu atau sequences berpikir itu mesti dipahami secara jernih justru oleh penegak hukum atau oleh mereka yang belajar hukum. Kan memalukan betul kalau dalil pertama dari hukum itu yaitu ucapkan sesuatu dan ucapan itu dipertahankan di pengadilan. Nah, dipertahankan di pengadilan karena dia bentuknya adalah argumen. Kalau sentimen ngapain dipertahankan melalui argumen? Sentimen itu dasarnya adalah kebencian. Nah, kebencian itu harusnya berakibat pada upaya untuk menemukan sendiri dulu, refleksikan kenapa Anda benci, kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi poin saya selalu ada sama itu. Kalau saya menghina, itu ucapan saya terhadap pejabat publik. Kalau Anda menjilat, itu juga perilaku Anda terhadap pejabat publik. Jadi menghina dan menjilat sama statusnya, itu ucapan, ekspresi, entah itu ekspresi tubuh, ekspresi bahasa, atau ekspresi dalam bentuk tulisan, tapi semua itu tidak boleh berakibat pada kriminal. Tidak ada kriminal terhadap pikiran. Jadi hal yang sangat simpel, bahwa kriminal itu terhadap tubuh, bukan terhadap logika, bukan terhadap argumentasi, bukan terhadap karya seni, bukan terhadap puisi, bukan terhadap prosa. Itu ngaco itu. Jadi bayangkan saja kalau kita sampai lulus fakultas hukum dan nggak ngerti apa yang disebut objek dari kriminal itu. Jadi sekali lagi poin-poin itu termasuk soal perdata. Perdata itu kan dimaksudkan untuk cari perbandingan dan cari referensi kapan sifat keperdataan itu berubah menjadi laporan. Kalau dilaporkan hanya karena perselisihan, itu buat apa itu kan? Lalu ongkosnya apa dari laporan itu? Diminta untuk dibatalkan hak orang untuk berpendapat. Hukum perdata itu pertama-tama justru melindungi pendapat yang berbeda. Itu dasarnya tuh.